Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saya begitu bersemangat membawakan video ini atau permainan ini teman-teman, karena bisa dikatakan sebuah permainan legend dan juga bersejarah, di mana Super Grandmaster Judith Polgar bertemu kembali dengan juara dunia Magnus Carlsen. Dan tentu permainan ini berlangsung pada Street Chess, di mana event selang FIDE kandidat yang berlangsung di Madrid, Spanyol. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Judith Polgar pemegang buah putih memulai langkah dengan pion G4 dan Magnus Carlsen memilih C5 pertahanan Sisilia. Kuda ke F3 dipilih E6 variasi Prancis pada pertahanan Sisilia. D4 pertukaran pion terjadi, kuda memukul kembali, kuda ke C6 menawarkan kuda ke C3, lalu A6. Dilanjutkan dengan gajah ke E3 saat ini, menteri ke C7, lalu menteri ke D2, mempersiapkan rokade ke depan, kuda ke F6 di mana menantang pion pusat, F3 mempersolid pion pusat ke depan, gajah ke E7 mempersiapkan rokade sehingga di papan. Mungkin ke depan kita akan menyaksikan rokade secara berseberangan sehingga permainan akan tergolong agresif. Saat ini rokade sayap menteri, B5 dilanjutkan, lalu G4. Kita lihat teman-teman bahwa kedua pemain sudah mulai mengetek dari satu sisi sama lain. Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda memukul kuda teman-teman. Sebelumnya bagaimana bang, apa yang terjadi kira-kira jika B4 misalkan? Ini akan dibalas dengan kuda ke A4 teman-teman. Dimana kita lihat juga kuda ini ke depan cukup banyak mengontrol petak, dimana kuda dilepas disupport oleh gajah. Menteri ke A5 misalkan mengancam kuda di sini dengan kuda terlebih dahulu memukul kuda lalu pion melaju, dan ini pun masih cukup aman dan cukup baik posisi dari putih. Untuk itulah Magnus Carlsen memilih, yaitu dengan kuda memukul kuda, maka dilanjutkan gajah memukul kembali, gajah ke B7, lalu E5 teman-teman. Merupakan langkah inisiatif yang cukup menarik dari Judith Polgar. Dan di sini taktik sederhana dilakukan oleh Magnus Carlsen, yaitu dengan kuda memukul pion G4. Memanfaatkan pinang dan di sini benteng ke G1 tidak terkecoh, juga dengan keuntungan ke depan memanfaatkan file G. Sebelumnya apabila langsung diterima kuda ini, masalahnya gajah memukul benteng. Jelas di dalam posisi ini bahwa hitam lebih baik. Gajah ke D3 misalkan, masalahnya gajah ke C6 menyelamatkan diri kembali, dan ini pun masih cukup advance teman-teman. Kita kembali dipilih tentunya oleh Judith Polgar benteng ke G1, maka kuda ke H6 saat ini mundur. Dan cukup menarik bagaimana jika di dalam posisi ini gajah memukul pion, juga mensupport kuda mengancam benteng. Ini juga salah satu opsi, tetapi mungkin cukup berisiko. Kenapa tidak dipilih oleh Magnus Carlsen? Karena ini akan dibalas dengan gajah ke G2 teman-teman. Lihat, dengan harapan apabila langsung dimakan maka benteng hitam juga akan hilang. Kuda saat ini bisa memukul pion, melindungi gajah. Di sini menteri ke F4, mengancam kuda juga mengancam gajah. Gajah saat ini memukul benteng, maka gajah juga memukul benteng. Gajah ke G4 menyelamatkan diri, menteri juga memukul kuda. F5 mensupport, tidak mungkin end pasan karena menteri akan hilang ke depan, dan ini pun tentunya masih cukup sebanding teman-teman. Tentunya untuk menemukan ini pada permainan kilat sangatlah luar biasa dan cukup sulit tentunya. Untuk itu kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini Magnus Carlsen memilih dengan kuda ke H6 mundur, maka gajah ke D3 saat ini. Ini bertujuan untuk supaya kuda ke depan tidak bisa advance teman-teman, langsung dikontrol oleh gajah. Walaupun terlihat mungkin ada yang bertanya, mengapa bang tidak diterima pion ini misalkan. Masalahnya ini yang dipancing Magnus Carlsen kuda ke F5 teman-teman. Inilah buktinya gajah terlebih dahulu dari Judith Polgar, ia tidak menginginkan hal ini terjadi. Sehingga setelah benteng menyelamatkan diri, maka kuda memukul gajah. Pertukaran gajah ke C5 jelas bahwa kualitas hitam lebih baik, benteng juga akan tumbang ke depan. Oke teman-teman, jadi sangat penting bagaimana pilihan dari Judith Polgar, yaitu dengan gajah ke D3. Dilanjutkan gajah ke F8 saat ini mensupport pion. Mengapa demikian? Apabila langsung semisal rokade misalkan juga mensupport pion ini, masalahnya ini berbeda karena benteng bisa saja memukul pion teman-teman. Luar biasa, lihat langkah ini. Oke, tentu raja menerima membawa benteng ke G1 skak.
raja ke-8, maka menteri memukul kuda ancaman skakmat. Benteng ke-8, masalahnya menteri juga memukul pion. Ini adalah 2 mata untuk melakukan skakmat. Luar biasa teman-teman. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini dipilih oleh Magnus Carlsen gajah kembali ke F8, maka gajah ke-4 saat ini menawarkan gajah, dan disinilah posisi kritikal cukup natural teman-teman, pemilihan dari Magnus Carlsen benteng ke-8. Tetapi percaya atau tidak, ini adalah langkah blunder dan juga diketahui oleh Judith Polgar. Dan kira-kira apa langkah eksekusi Judith Polgar di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan gajah ke B6. Dan di sini juga keunggulan dari Judith Polgar sangat-sangat fantastis. Dan di sini Magnus Carlsen belum menyerah, ia masih melanjutkan. Tetapi sebelum ke sana teman-teman, kira-kira di dalam posisi ini apa opsi terbaik untuk tetap sebanding, yaitu dengan kuda ke F5 disarankan. Dimana dengan ide gajah ke B6 saat ini kembali mengancam menteri, ini tidak lagi berlaku. Memang apabila menteri langsung memukul gajah, maka menteri memukul pion skakmat. Di sini menteri dapat ke-8 teman-teman. Karena benteng sebelumnya menempati petak ini, maka pilihan ini ke depan tidak akan ada. Sehingga gajah memukul semisal kuda, pertukaran F4, dan ini pun masih cukup sebanding, di mana hitam juga dapat mendorong pion ke depan. Akan tetapi setelah benteng ke C8 ini langsung juga ditemukan dengan gajah ke B6, kemana menteri melangkah teman-teman. Dan di sini masih dilanjutkan gajah memukul gajah, karena apabila menteri menerima, jelas menteri memukul pion yang ada di D7 skakmat, sehingga tentunya masih dilanjutkan dengan gajah memukul gajah, dan tentu gajah memukul menteri. Gajah kembali ke C6 dan gajah ke D6, kuda ke F5 saat ini, dan kuda ke E4. Dan setelah kuda ke E4, di sini juga Magnus Carlsen menyerah teman-teman. Karena apa? Jelas kuda memukul gajah, pertukaran terjadi skak, pertukaran juga pion menerima, di mana sangat advance. Di sini juga masih unggul menteri tentunya, dan cukup jelas bahwa Judith Polgar sangat mudah ke depan memenangkan permainan. Bagaimana teman-teman? Kita melihat walaupun sudah cukup lama pensiun Judith Polgar, ia masih memiliki power yang sangat-sangat luar biasa. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan di akhir video saya akan memberikan puzzle yang cukup menarik bagi Anda. Selamat menjawab di kolom komentar. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, saya akan mencoba membahas puzzle terakhir yang pernah saya berikan kepada Anda, di mana putih melangkah dengan clue 2 langkah skakmat. Dan untuk puzzle ini selamat cukup banyak dari Anda yang bisa menjawab betul dengan benteng ke E8 skak. Jelas gajah menutup, maka gajah memukul pion G7 skakmat. Betul ya, 2 langkah. Apabila ada beberapa yang menjawab dengan gajah terlebih dahulu memukul pion skak, ini sudah tidak 2 langkah. Karena apa? Raja berpindah ke G8, gajah ke H6 skak, open skak. Di sini raja ke F7 dan masih belum skakmat teman-teman. Dan juga apabila dicoba dengan benteng memukul pion, ada discover skak ke depan. Masalahnya ini akan dibalas dengan pion melaju membuka ruang bagi raja, sehingga setelah misalkan benteng melakukan skak, di sini ada gajah menutup sehingga belum skakmat, baru benteng memukul gajah baru skakmat, dan ini pun sudah 3 langkah. Untuk itulah kunci jawabannya adalah dengan benteng berpindah ke E8 skak, dimana setelah gajah menutup diakhiri dengan gajah memukul pion skakmat. Baiklah teman-teman, demikian solusinya. Kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan perhatikan teman-teman puzzle ini dengan seksama, bahwa hitam hanya memiliki 1 raja dan ini cukup banyak perwira. Tetapi yang menjadi clue-nya dan tantangannya ialah putih melangkah memaksa 3 langkah skakmat teman-teman. Oke, putih melangkah dan menang, dan 3 langkah skakmat tuliskan di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, please like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.